Shalom adik-adik. Kita bersyukur hari ini kita kembali bisa memuji Tuhan dalam kebaktian minggu kita. Kita mau sama-sama puji Tuhan meskipun lewat media online. Hari ini kita dilayani langsung oleh Abang Stephen sebagai pemusik dan Abang Niko sebagai song leader. Ya, untuk memuji Tuhan kita mengangkat satu pujian, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Kita semua tepuk tangan ya. Bersyukur ya Tuhan, kalau hari ini kami kembali boleh datang ke hadapan Tuhan. Kami bersyukur buat ibadah minggu kami yang boleh kami laksanakan. Biarlah Tuhan dengan metode apapun kami boleh datang ke hadapan Tuhan, itu tetap menyenangkan hati Tuhan. Kami mau serahkan ibadah minggu kami ini Tuhan dari awal sampai akhirnya nanti. Tuhan yang tetap menjagai ibadah kami supaya kami bisa sungguh-sungguh memuji dan memuliakan Tuhan dalam ibadah kami. Kami serahkan kebaktian kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama anakmu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita kembali masih mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau katakan bahwa kita cinta Yesus. Kita sama-sama menaikkan pujian, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus
firman Tuhan, sebelumnya mari kita nyatakan kesiapan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi, "Kusiapkan hatiku Tuhan." Pujian dan penyembahan kami untuk memuliakan nama Tuhan. Sebentar lagi kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkati kami Tuhan, supaya kami boleh mengerti tentang firman yang akan kami dengarkan. Berkati juga kakak kami yang akan menaburkan firman bagi kami. Biar kuasa Tuhan yang boleh melingkupi kakak kami, sehingga dia boleh menaburkan firman bagi kami seturut dengan kehendak Tuhan. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan hanya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik. Ya. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan membaca Alkitab kita terlebih dahulu. Kita buka Alkitab kita dari Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Kakak bacakan demikian firman Tuhan. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Ya, itu tadi pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Tema kita minggu ini adalah iman yang menyelamatkan. Nah, sekarang kakak mau cerita. Sudah siap dengar cerita? Oke. Pintar duduk yang manis, kita dengarkan cerita. Ada seorang anak yang bernama Anthony. Iya, dia tinggal di satu apartemen bersama dengan orang tuanya, itu di lantai 13. Nah, suatu hari bapak dan ibunya itu pergi ke satu acara kantor. Lalu dia bilang sama Anthony, Papa sama Mama mau pergi dulu.
Antoni tinggal di rumah dulu ya, gak boleh kemana-mana. Antoni jawab, siap ma, siapa? Mamanya pergi, dia hidupin TV. Lalu dia nonton, dia asik nonton kartun kesayangannya. Lalu tiba-tiba dia melihat, kok kayak ada asap. Terus dia lihat, kok kayak ada api. Lalu dia mulai melihat asapnya makin banyak. Dan orang-orang mulai melihat, kebakaran! Wah, ternyata apinya sangat cepat membakar gedung apartemen mereka. Gedung itu sudah dipenuhi dengan api. Pemadam kebakaran sudah mulai datang. Lalu semua orang sudah mulai turun. Antoni bingung. Ketika dia buka pintu, sudah ada api di pintunya. Lalu dia mulai menjerit, tolong, tolong. Lalu dia buka kaca. Lalu dia lihat banyak pemadam kebakaran di bawah. Lalu Antoni mulai teriak-teriak, tolong, tolong. Lalu sang pemadam kebakaran lihat ke atas. Ada seorang anak di lantai sana. Ayo kita tolong. Lalu sang pemadam kebakaran bilang, lompat. Mereka sudah siapkan jaring. Lalu dia bilang, ayo lompat. Antoni mulai berdiri di jendela. Lalu dia, lompat gak ya? Api mulai datang ke dekat Antoni. Lalu dia bilang, lompat gak ya? Nanti kalau lompat. Lalu dari bawah terdengar lagi teriakan, jangan takut, kami akan menangkapmu dengan jaring ini. Kamu gak akan kenapa-kenapa. Ayo lompat. Lalu Antoni mulai memberanikan diri. Dia siap-siap. Lalu dia menghitung 1, 2, 3 dan dia pun melompat ke bawah. Apa yang terjadi? Dia jatuh di jaring yang ada busanya yang sudah disiapkan oleh pemadam kebakaran. Akhirnya Antoni selamat dari kebakaran. Nah, apa arti dari cerita kita ini? Coba kalau kita kembali ke tema kita tadi. Apa tema kita? Iman yang menyelamatkan. Sekarang kakak mau tanya, kira-kira nih Antoni tadi bisa selamat dari kebakaran karena pemadam kebakaran yang tolong? Atau karena Antoni yang mau melompat? Iya betul, dua-duanya. Karena pemadam kebakaran sudah siapkan jaring, lalu Antoni juga percaya. Dia percaya kalau dia harus melakukan itu, dia harus melompat, dan dia percaya dia akan ditolong oleh pemadam kebakaran. Begitu juga dengan hidup kita. Jaring itu kita ibaratkan dengan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Tuhan Yesus bilang, kamu pasti selamat. Nah, sekarang pertanyaannya sama seperti Antoni tadi. Kita mau tidak melakukan yang benar di hadapan Tuhan supaya kita selamat, melompat dari dosa. Beriman artinya kita mau melakukan perbuatan benar di hadapan Tuhan. Itu artinya beriman. Ya. Nah, di sini kakak ada siapkan beberapa perbuatan. Kita akan lihat. Nah, adik-adik tolong dilihat. Ini yang mana yang menunjukkan iman yang benar, yang mana yang tidak. Oke? Kita
kita akan lihat satu-satu. Nanti yang kita anggap menunjukkan iman kita taruh di sebelah kanan. Menunjukkan iman yang benar. Kalau menunjukkan iman yang tidak benar, kita taruh di kiri. Oke? Nah, ini dia tulisannya. Coba kita lihat nih. Apa yang pertama ini? Menolong teman, benar. Nah, sekarang kalau menolong teman itu masuk perbuatan yang mana? Yang menunjukkan iman atau bukan? Benar nih, menunjukkan yang iman. Benar. Berarti ini perbuatan yang menunjukkan kalau kita beriman. Kita menuruti apa yang Tuhan mau. Menolong teman. Sebelah kanan ya. Oke, sekarang coba lihat yang kedua, ini tulisannya apa? Menyontek. Coba, kalau menyontek sebelah kiri apa sebelah kanan nih? Oh, sebelah kiri, berarti tidak menunjukkan iman yang benar. Kakak taruh sebelah kiri. Oke, lagi. Ini apa? Menyapu rumah. Oh, ini menunjukkan iman yang benar atau enggak nih? Yang Tuhan senang atau enggak nih? Oh iya, ini juga yang Tuhan senang. Berarti kakak letakkan di sebelah kanan. Pintar. Ini, ayo kita baca lagi. Berbohong. Ayo, siapa yang suka berbohong? Ini menunjukkan iman yang benar apa enggak? Tuhan suka enggak? Oh, enggak suka. Berarti sebelah kiri atau sebelah kanan? Sebelah kiri. Oke. Nih, apa lagi nih? Pergi ke gereja. Nah, kalau pergi ke gereja, perbuatan yang benar, yang Tuhan suka, menunjukkan iman yang benar atau enggak? Oh iya, benar lah. Tuhan pasti suka kalau adik-adik suka ke gereja. Berarti di sebelah kanan. Nah, ini nih. Berantem sama teman. Siapa paling sering nih? Berantem sama teman. Berantem sama adik. Berantem sama abang. Itu menunjukkan iman yang benar atau enggak? Enggak. Tuhan Yesus suka enggak? Berarti kanan apa kiri? Kiri. Wah, kertasnya habis. Terakhir. Ini rajin berdoa. Ini apa? Kegiatan atau perbuatan yang mana? Yang menunjukkan iman yang benar atau enggak? Iman yang benar. Melakukan perbuatan yang Tuhan suka. Nah, adik-adik, itu tadi firman Tuhan yang sudah kita pelajari. Bagaimana iman akan menyelamatkan kita. Ketika kita percaya kematian Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita, maka kita akan tunjukkan lewat perbuatan-perbuatan kita. Kita mau melakukan perbuatan yang Tuhan suka. Tadi kita sudah bahas ada 4 contoh-contohnya. Kita lihat lagi yuk, apa aja tadi? Rajin berdoa, pergi ke gereja, menyapu rumah, menolong teman. Ya, jadi kiranya kita bisa sama-sama belajar bahwa untuk menunjukkan iman kita percaya bahwa iman itu sudah menyelamatkan kita, maka kita tunjukkan lewat perbuatan kita yang seturut dengan kehendak Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur ya Tuhan buat firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Biar Tuhan firman ini boleh berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami, dan kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami. Firman-Mu berhenti berkata-kata hari ini, tetapi kami percaya setiap saat di dalam hati kami firman Tuhan boleh menerangi jalan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan kita untuk
mengumpulkan persembahan, kita kembali memuji Tuhan, kita bernyanyi dari Ketang Denden kita nomor 272, Isekin kami endah Bapa. Kita berdoa buat persembahan kita. Kayak bersyukur Tuhan, hari ini kami masih boleh memuji dan memuliakan Tuhan. Kami sudah mengumpulkan persembahan kami, berkati Tuhan persembahan ini agar bisa menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita mau tutup dengan satu komitmen di dalam hati kita bahwa kita mau mengikut Tuhan di dalam hidup kita. Kita bernyanyi, ikuti kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Ikuti kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami bersyukur ya Tuhan buat ibadah kami pada hari ini. Kami percaya Tuhan boleh menerima pujian dan penyembahan kami dan itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Bapa yang baik, sebentar lagi kami akan kembali melakukan aktivitas kami. Mari Tuhan Kau yang tetap berkati dan jagai kami di dalam setiap aktivitas kami. Di tengah kondisi saat ini Tuhan, mari Bapa Engkau yang campur tangan, Kau bantu memulihkan negara kami dari virus COVID-19 ini Tuhan, supaya kami boleh beraktivitas kembali seperti sedia kala. Terima kasih ya Tuhan. Kami akhiri ibadah kami pada hari ini dengan satu nama yang sudah mengajari kita berdoa. Bapa kami, kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.